Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Agustin dengan NIM 19059052, jurusan Manajemen Non-Kependidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Susi Evanita MS. Baiklah, nomor absen saya yaitu nomor absen 11. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tentang jagung Hawaii. Yang pertama yaitu profil bisnis dari jagung Hawaii ini. Pemilik dari jagung Hawaii ini adalah Faira Ainunisa. Produk yang dijual adalah minuman boba dan jagung Hawaii. Lalu brandnya yaitu Sibling Story. Nama produk jagung Hawaii. Bentuk kemasannya itu PET Cup. Warna kemasan putih. Nama Instagramnya yaitu @jagunghawaii Ibu Bidan. Selanjutnya, visi dan misi dari produk jagung Hawaii ini. Yang pertama yaitu visinya, menjadikan usaha jagung Hawaii ini menjadi minuman yang sehat di mata masyarakat. Selanjutnya, misinya yaitu membuat minuman yang bermutu. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Yang ketiga yaitu harga yang terjangkau untuk kalangan masyarakat. Lalu selanjutnya mencari keuntungan, dan yang terakhir yaitu mencapai target penjualan dari produk jagung Hawaii. Lalu selanjutnya yaitu latar belakang dari jagung Hawaii ini. Seperti yang dilihat yang itu kemasan yang lama, yaitu kemasannya polos dan transparan. Dari seiring perkembangan waktu, jagung Hawaii mulai dipasarkan sejak tahun 2021, tepatnya pada tanggal 2 April. Nah, selama penjualan jagung Hawaii ini, penjualannya terus meningkat, apalagi pada bulan suci Ramadan kemarin, karena jagung Hawaii cukup memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu dilihat dari segi kemasan yang lama, jagung Hawaii pada awalnya hanya berkemasan polos atau transparan. Muncullah ide dari saya untuk memberikan perubahan terhadap kemasan dari jagung Hawaii tersebut, yang mana yang dahulu berkemasan polos atau transparan hingga menjadi kemasan yang berlogo pada cup atau kemasan jagung Hawaii. Nah, ini dengan tujuan agar produk jagung Hawaii ini lebih mudah dikenali dan diingat oleh banyak konsumen, sehingga setiap kali melihat logo tersebut konsumen ingat bahwa itu adalah produk dari jagung Hawaii. Selanjutnya, perkembangan dari segi harga, yang awalnya hanya mematok satu harga saja, yaitu 5K dengan varian biasa tidak menggunakan topping. Nah, jadi saya memberikan saran terhadap produk jagung Hawaii ini agar rasa dari jagung Hawaii tidak itu-itu saja dengan menambahkan topping seperti keju dan susu. Nah, supaya rasa dari produk jagung Hawaii ini memiliki ciri khas yang berbeda dari produk jagung yang lain, maka dari itu adanya varian harga. Yang pertama yaitu yang biasa 1 cup 5K, topping pakai keju 1 cup 7K, original 1 cup 8K, lalu original topping keju 1 cup yaitu 10K. Dengan varian harga tersebut, maka semua kalangan mampu membeli jagung Hawaii. Nah, agar penjualannya lebih maksimal, maka diperlukanlah komunikasi pemasaran yang efektif dalam memasarkan produk jagung Hawaii, supaya konsumen bisa mendapatkan informasi terkait produk yang dijual, sehingga dengan adanya komunikasi pemasaran yang baik, maka timbullah rasa ingin membeli atau mencoba dari si konsumen tersebut. Nah, komunikasi pemasaran ini juga membantu meraih target pasar dan peran yang sangat penting untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Jadi, perancangan komunikasi pemasaran ini sangat penting dalam berbisnis agar bisa mencapai target penjualan.
Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah sebagai berikut. Yang pertama, apa alat komunikasi pemasaran yang efektif untuk jagung Hawaii? Yang kedua yaitu apa konsep STP produk jagung Hawaii? Yang ketiga, bagaimana perancangan komunikasi produk jagung Hawaii? Lalu selanjutnya yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah yang pertama yaitu menyiapkan alat komunikasi pemasaran produk jagung Hawaii untuk menyiapkan perancangan konsep STP produk jagung Hawaii. Yang ketiga yaitu menyiapkan rancangan perencanaan komunikasi produk jagung Hawaii. Lalu manfaatnya untuk mengetahui teori tentang komunikasi pemasaran dan prakteknya pada produk jagung Hawaii. Lalu selanjutnya yaitu kajian teori atau tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu komunikasi pemasaran. Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller 2007, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kotler dan Armstrong 2008 berpendapat bahwa bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan. Yang ada 5 jenis promosi yang biasa di dalam promosi bauran promosi atau mix atau marketing mix. Yang pertama yaitu advertising atau iklan, yang kedua personal selling, yang ketiga sales promotion, yang keempat public relation, yang kelima yaitu direct marketing. Lalu selanjutnya konsep STP. Segmentasi merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogennya menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan perilaku dan respon terhadap program pemasaran yang spesifik. Lalu, pada dasarnya, segmentasi pasar ini merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya dari perusahaan tersebut di bidang pemasaran dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dari Rismiati dan Suratno 2001. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran 5W tambah 1H. Yang pertama, what, apa produk yang dijual dan apa alat komunikasi yang cocok. Lalu selanjutnya, apa saja alat yang digunakan dalam komunikasi produk jagung Hawaii. Nah, produk yang dijual adalah produk jagung Hawaii dan alat komunikasi yang cocok untuk produk jagung Hawaii ini adalah iklan, penjualan langsung, dan promosi penjualan. Selanjutnya, apa saja alat yang digunakan dalam komunikasi produk jagung Hawaii ini? Yang pertama yaitu personal selling, promosi penjualan, public relation, penjualan langsung, dan advertising atau iklan. Selanjutnya, siapa sasaran dari komunikasi jagung Hawaii ini? Adalah segmentasi dari produk jagung Hawaii ini adalah kalangan baik pria maupun wanita. Dan pada rentang umur 5 tahun sampai ke atas bisa mengkonsumsi produk jagung Hawaii ini kecuali yang mempunyai riwayat penyakit. Salah satu contohnya yaitu penyakit diabetes karena kadar gula yang ada di dalam jagung Hawaii ini cukup tinggi. Dan sasaran tempat jagung Hawaii ini adalah yaitu di Simpang Lagan, Kecamatan Linggo Sadi Baganti. Selanjutnya, kapan dipromosikan produk jagung Hawaii? Kapan dipromosikan adalah dipromosikan tiap hari dengan cara melalui media yang dipilih. Selanjutnya, where, di mana saluran komunikasi jagung Hawaii ini? Yaitu menggunakan media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu why? Kenapa alat komunikasi yang dipilih cocok untuk produk jagung Hawaii? Karena iklan merupakan alat yang efektif pada zaman saat ini yang berbasis IT, yang mana pada saat ini konsumen lebih mudah mendapatkan informasi tentang suatu produk di sosial media.
Lalu selanjutnya yaitu penjualan langsung seperti adanya stand produk jagung Hawaii yang mana ini juga efektif dalam penjualan jagung Hawaii. Dilihat dari segi lokasi yang strategis yang memudahkan masyarakat sekitar dan orang-orang yang lewat di depan stand tersebut yang bisa membeli produk jagung Hawaii ini dan dikenal oleh banyak orang. Dengan adanya promosi penjualan, maka akan lebih cepat konsumen tersebut mengambil keputusan membeli seperti diadakannya diskon. Selanjutnya, how? Bagaimana cara menyampaikan pesan melalui media? Dengan cara memberikan informasi produk dengan jelas seperti harga, varian apa yang dijual, selanjutnya membuat konten-konten terkait dengan jagung Hawaii, apa manfaat jagung Hawaii dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dalam rangkaian proses marketing STP, ada di tahap awal yang paling penting yaitu mengidentifikasikan customer value. STP ada di level strategi menentukan bagaimana kita menggarap di dalam pasar. Yang pertama yaitu segmentation, yang terdiri dari 3. Yang pertama segmentasi geografis, di mana produk jagung Hawaii ini dijual di Simpang Lagan, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu yang kedua segmentasi demografis, umumnya di dalam yang bisa membeli jagung Hawaii ini dari semua kalangan, anak-anak, remaja maupun dewasa. Selanjutnya segmentasi psikografi. Produk ini akan hanya menjadikan santapan harian masyarakat, tetapi juga sebagai gaya hidup bagi konsumen. Lalu targeting. Targeting dari jagung Hawaii ini semua kalangan dari anak-anak, baik remaja, serta dewasa dan orang tua. Selanjutnya positioning, yaitu adalah pemosisian produk, tahap di mana suatu usaha yang produk ini mudah dikenal dan diingat oleh konsumen dengan kualitas dan manfaat produk yang dihasilkan, dan perbedaan produk dengan pesaing. Selain STP, dalam rangkaian dikenal juga dengan identifikasi 4P. Yang pertama yaitu produk. Produknya adalah pertama-tama untuk masuk ke pasar kita harus memiliki produk yaitu jagung Hawaii. Di sini saya memilih jagung Hawaii sebagai besar banyak tidak diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu price atau harga, yaitu original cup 8K, original topping keju 1 cup 10K, topping keju 1 cup 7K, lalu yang biasa 1 cup 5K. Place atau lokasi. Lokasi atau tempat yang kita masuki juga menentukan keberhasilan kita dalam menggarap target pasar. Nah, membuka tempat usaha di pinggir jalan raya untuk memudahkan pemasaran atau penjualan yang diperlukan di tempat usaha yang strategis, aman, dan nyaman, yaitu di Simpang Lagan. Selanjutnya promosi. Promosi yang saya lakukan di sini ada 2 strategi. Yang pertama yaitu offline dan online. Selanjutnya yaitu sebelum produk jagung Hawaii ini dipromosikan ke sosial media, produk ini belum juga cukup terkenal, diketahui di kalangan masyarakat, sehingga penjualannya tidak maksimal karena yang mengetahui produk jagung Hawaii hanya masyarakat sekitar. Lalu setelah adanya promosi atau iklan yang saya lakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, WhatsApp, dan lain-lain, produk jagung Hawaii ini semakin dikenal oleh banyak orang dengan adanya promosi yang dilakukan oleh media sosial. Lalu melalui media penjualan, semakin hari semakin meningkat, seperti yang kita ketahui bahwasanya pengaruh dari promosi atau iklan di media sosial sangat berdampak signifikan terhadap jagung Hawaii ini, yang mana dia mencakup seluruh kalangan, di mana kalangan tersebut mendapatkan informasi tentang produk jagung Hawaii baik dari segi harga, bentuk kemasan, varian yang dijual, dan manfaat dari jagung Hawaii tersebut. Nah, dari hasil yang saya pilih ada 2 alternatif, yaitu yang pertama yaitu iklan.
di mana iklan ini memuat informasi mengenai produk jagung Hawaii dan penjualan langsung. Penjualan secara fisik atau langsung ini memberikan keuntungan untuk dapat menjangkau para calon konsumen secara langsung, karena pelaku bisnis dapat melakukan demonstrasi secara langsung terhadap produk yang ditawarkan. Di sisi lain, para calon konsumen juga bisa terlibat secara interaktif dalam menanyakan beberapa hal mengenai produk tersebut. Berikutnya yaitu inilah bentuk profil Instagram dari jagung Hawaii Bobidan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Nah, alat komunikasi yang dijual dalam komunikasi pemasaran yaitu yang pertama advertising, personal selling, promosi penjualan, public relation, dan terakhir yaitu penjualan langsung. Selanjutnya yaitu saran. Semoga makalah ini dapat dengan pembahasan yang baru menjadikan penulisan ini sebagai pengalaman dan penulisan makalah serta pembaca termotivasi terkait komunikasi pemasaran ini. Berikut adalah daftar pustaka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.